GLBB lanjutan ya. Contoh GLBB lanjutan itu sebenarnya pernah diajarkan di SMP, cuma ini ibu ulang kembali lagi ya. Contoh misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Pengendara mobil itu melihat ada rintangan di depannya, sehingga dia menginjak rem dan mobil berhenti 5 second sejak pengereman dilakukan. Hitung besar perlambatan mobil ya. Nah, kalau ada seperti itu, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui itu kecepatan awal 72 km per jam. Jadi kita tulis V0 72 km per jam. Berarti kilometer per jam kita jadikan meter per second. Berarti 72 dikali 1000, kilometer ke meter 1000, jam ke second 3600 ya. Jadi dapat 20 meter per second. Kemudian dia menginjak rem hingga berhenti. Kalau injak rem berarti V-nya sama dengan 0 meter per second. Kemudian waktunya 5 detik. Waktunya 5 detik. Yang ditanyakan tentukan perlambatan A. Jadi rumusnya V sama dengan V0 plus AT. V0 karena berhenti. V0-nya 20. Tambah A kali T-nya 5. Jadi ini tukar tempat. Jadi 5A sama dengan min 20, A sama dengan minus 4 meter per second kuadrat. Kemudian yang berikutnya, sebuah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 25 meter per second direm hingga memperoleh perlambatan. Ingat kalau perlambatan minus ya 2 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan setelah kendaraan menempuh jarak 150 meter? Jadi langkah pertama kita tulis V0 25. Perlambatan A-nya minus 2 meter per second kuadrat. Kemudian jaraknya 150 yang ditanyakan V. Kalau ada seperti ini gunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kapan rumus ini dipakai? Rumus ini dipakai kalau waktunya tidak ada. Kapan rumus ini dipakai? Yang ini S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini dipakai kalau T-nya ada. Ya, waktunya ada. Nah, sekarang kita kasih masuk. V kuadrat sama dengan V0-nya 25. Tambah 2 kali A-nya minus 2, S-nya 150. Jadi kita dapat V kuadrat 625 kurang 600, V kuadratnya 25, V-nya akar 25 atau sama dengan 5 meter per second. Kemudian berikutnya, ini hafal ya. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah. Kalau gerak jatuh bebas nanti ibu fotokan ya. Ini pokoknya rumusnya ini dihafal. Ya, keterangannya juga ini ada. Nah, sekarang kita lihat contoh misalnya langsung ya. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 200 meter. Jika percepatan gravitasi 10, tentukan tinggi benda setelah 1 detik dan 2 detik. Setelah 1 detik kita cari rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini ya H. Rumus gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat, jadi setengah kali 10 kali 1. Jadi dapat 5 meter. Jadi ketinggian benda dari tanah itu kan totalnya 200 meter. Kemudian setelah dia jatuh 1 detik itu 5 meter. Jadi ketinggian dari tanah 200 kurang 5. Jadi dapat 195 meter dari tanah. Kemudian kalau setelah 2 detik juga sama. Cari H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi kita kasih masuk angkanya, waktunya 2 detik dapat 20 meter. Jadi ketinggian benda dari tanah itu adalah 200 kurang 20. Jadi dapat 180 meter. Kemudian nomor 2 contoh. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas. Nah, kalau vertikal ke atas, kita pakai rumusnya gerak vertikal ke atas. Nanti kalian lihat sendiri ya. Ada kecepatan awalnya 8. Hitung ketinggian maksimum. Ingat, ketinggian maksimum gunakan rumusnya V0 kuadrat per 2G. Terus kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya, contoh misalnya. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum kita gunakan Hmax itu adalah V0 kuadrat per 2G. V0-nya tadi 8 per 2 kali gravitasi 10, jadi 64 per 20 dapat 3,2 meter. Terus kemudian waktu pada saat H maksimum ya kita pakai rumusnya H. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Cuma karena dia maksimum yang diminta, maka ini hanya kita ganti H maksimum bukan H. Nah, H maksimummu di sini 3,2. Kasih masuk 3,2 sama dengan 8T kurang setengah GT kuadrat.
Jadi 5T kuadrat sama dengan kurang 8T tambah 3,2 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC sehingga waktunya kita dapat 0,8 second. Itu ya. Ini tadi 0,8 second.